KAI sudah tidak ada ya. Baik, Master Advokat. Sebenarnya segala sesuatu di dalam kegiatan penyusunan, pembuatan draft apapun semuanya itu selalu saya share kepada seluruh anggota. Saya tidak akan berbasa-basi, tidak bahkan lagi menyimpang ke kiri kanan. Dari kemarin saya diingatkan Bapak Advokat Budiman, karena waktu sangat sempit, lebih baik diperpendek, dipersingkat, tapi tepat sasaran. Makanya saya tidak lagi banyak berbasa-basi, langsung to the point. Iya. Karena saudara-saudara sekalian, mungkin selama ini kalian, kalau saya sampaikan bahwa lebih tinggi animo non Peradim daripada anggota Peradim itu sendiri terhadap program pendidikan ini. Itu lisan. Tadi fakta, narasi yang telah kita mendengar langsung dari Presiden KAI, versinya Dr. Cucu. Demikian juga yang hadir di sini, cuman nggak sempat dari kebagian, terlambat datangnya dari Ferrari. Beliau ini selalu saya konsultasi, saya bilang tolong kau bantah saya. Setiap wacana penyusunan perlu di FAD, perlu di Payini, advokat senior Artono Wijaya ini. Selalu saya minta tantang saya lawan ya, saya ajak dia tantang. Tapi buahnya hasil sangat baik, karena ini adalah ilmu. Terlebih-lebih lagi ketua umumnya Teguh Samudra, intens waktu setiap saat. Sebelum saya share itu selalu terlebih dahulu saya konsultasikan kepada seluruh advokat-advokat senior. Saudara-saudara sekalian, di dalam hal kegiatan ini, seperti kemarin pada waktu kita lakukan para rapid, kemarin di kantor DPP Peradim sudah juga saya sampaikan, namun saya ulang kembali untuk mempersingkat. Waktunya adalah seperti dikatakan tadi dari BPHN, Masa Nurpian SHMAMAD. Mampukah Peradim merubah warna advokat Indonesia? Harus. Yang menjawab adalah saudara-saudara sekalian, bukan saya. Harus. Itu. Nah, oleh karenanya Prodipa ini teramat sangat merupakan suatu tuntutan zaman. Tidak ada lagi basa-basi dan harus kita laksanakan. Kembali yang saya katakan tadi, akankah anggotaku ini terlewati ataupun tertinggal bila model ini akan dijalankan? Inilah gunanya Rapimnas. Saya ulangi sekali lagi kata-katanya. Ibaratnya Prodipa ini suatu kendaraan yang sangat ditunggu-tunggu orang berjalan. Semua sangat menunggu Prodipa dan Prodi MAD. Mungkin kalian pun tahu itu. Pertanyaannya tadi yang saya katakan, saya ragukan ataupun tidak diragukan. Itu perlu jawabannya sekarang di dalam Rapimnas ini. Bila ini jalan, akankah anggota Peradim ini tertinggal? Kita yang membuat mobilnya, kita yang merawatnya, kita membuat, kita biaya semuanya, tidak ada pernah pamrih kepada siapapun. Karya besar dari advokat Frans kata Palayukan, tiba-tiba orang lain yang menikmati. Kan saya sangat sedih itu. Itulah gunanya sebelum melangkah, dan kami tidak gegabah. Maksudnya DPP Peradim ya. DPP Peradim tidak gegabah.
Walaupun kami sering rapatkan, kita perbincangkan, jalan-jalan aja. Saya bilang, tidak. Ini harus putusan organisasi. Saya ulangi sekali lagi, peluncuran, launching, apapun sebutannya, Prodipa, MAD dan MAD ini harus putusan organisasi, bukan putusan DPP tadi. Dengan cara, dengan rangkaian metode dan mekanisme sistem organisasi adalah melalui Rapimnas. Padahal yang lebih kita butuhkan sesungguhnya adalah tugasnya Masa Nurpian yang disebutkan dengan Rakernas. Kalau nanti Rakernas, Masa Nurpian ini sandera dari pagi sampai malam bila perlu. Karena kita bahas rapat kerja nasional. Tolong dipahami itu. Kenapa dipisahkan? Yang biasanya disatukan, Rapimnas, Rakernas. Jadi sehingga nanti DPP Peradi mengeluarkan surat ke Mahkamah Agung, mengeluarkan surat ke Menkumham, mengeluarkan surat ke Kemendikbud adalah merupakan suatu putusan politis, namanya politik hukum. Itu yang kita lakukan sekarang. Makanya tadi saya katakan, sebelum ini mobil dijalankan, apakah anggotaku ini sudah siap? Siap. Itu yang harus, jangan siap-siap aja. Ini mobil kencang ini. Ini sebagian spare partnya mobil ini dibuat Masa Nurpian. Jadi nanti kalau spare partnya dari BPHN tiba-tiba meluncur terbang tinggi, kalian tinggal, ini yang sedih Pak, masanya nanti yang nangis. Kasihan saya. Jangan. Ini yang perlu. Jadi oleh karena itu, agar muatan tujuan daripada Rapimnas ini adalah mengambil suatu putusan organisasi yang kita sepakati, yang kita setujui dan kita harus lakukan. Jalan apa tidak? Kalau jalan, terus starting mesin. Kalau tidak, kita diam. Ini yang perlu. Kenapa begitu saya katakan? Kemarin dari Banten mengatakan minta formulir untuk ikut apa tadi? Banten, mana Banten? Master Advokat. Ah, siapa yang bicara itu kemarin? Kamu ya? Pipit. Mana pipitnya? Itu dia bilang kemarin bahwa beberapa dari OA non Peradim sudah minta formulir untuk mengikuti prodi MAD. Kan aneh. Bagi saya loh aneh. Kenapa? Anggota saya kok nggak ada yang nanyain formulir? Itu loh. Nah oleh karenanya nanti karena ini seperti yang saya katakan tadi awal bahwa dengan peluncuran meluncurnya melalui putusan organisasi Peradi yang bertemakan implementasi Prodipa dan Prodi MAD, maka jalan terus, nggak ada lagi hambatan rintangan membangun profesi advokat dan membawa warna. Kita harus mampu merubah warna profesi advokat ini. Ini ada saksi hidup kok. Teman saya 24 jam konsultasi, Artono dari Peradi. Kita konsultasi terus melalui medsos. Selat mengatakan begini ke sana. Dia bilang belok kanan, saya bilang tidak, belok kiri. Akhirnya sama-sama satu tujuan. Itulah maksudnya. Ini yang perlu kita cermati. Jangan nanti seperti yang saya katakan, mungkin kalian tidak bisa mengimplementasikan, memaknai kata-kata saya tadi, tertinggal. Kalau nanti Peradin menyurati Mahkamah Agung, stop pengambilan sumpah advokat yang tidak memiliki ijazah gelar advokat. Cabang-cabang lain tertinggal. Jangankan kalian, kami pun tertinggal. Karena Mahkamah Agung pun menanti menunggu, Kemenkumham juga menunggu. Gimana kita mau melangkah kalau anggotaku sendiri belum siap? Sedangkan gagasan ini, ingat betul saya
7 tahun yang lalu, kalau nggak salah, lebih 2 jam di Sandra ini, Masa Nurjani ini di Palembang. Berapa jam waktu itu Pak Masa? Waktu kami Rapimnas Rakernas di Palembang itu 2 jam, 3 jam? 2 jam. 2 jam ya? 2 jam lebih. 2 jam setengah. 2 jam lah. Itu waktu, jadi maka saya katakan tadi bahwa prodi yang ada ini termasuk spare partnya itu dari Kemenkumham melalui Pak Masan tahun 2016. Ingat Pak Masan tahunnya 2016 Palembang. Palembang. Ini yang sudah kita dambakan. Mari kita di sini berdiskusi sampai jam berapa? Jam 5 hari ini biar semua nanti kalian kembali ke tempat masing-masing telah memahami, telah dapat memaknai. Syukur-syukur dalam waktu dekat ini saya bisa membukukan gelar master advokatnya. Nanti biar juga saya kukuhkan Mas Nurbian master advokat. Wih. Honoris causa. Oh, dari kausa iya. Ya karena kamu kan bukan advokat. Honoris causanya patut diberikan. Karena yang membidani OBH dari 2013 sampai sekarang sudah aktif beliau itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, itulah pengantar singkat dan sudah diingatkan oleh Pak Budiman kepada saya singkat-singkat sampai yang penting menukik pointer-pointer yang akan kita bicarakan hari ini. Siap, selamat datang Bapak Ketua Penasehat DPP Merading, Advokat Saifuddin. Siap. Salaman dulu lah itu, saya itu bosku itu. Teman seperjuangan saya, kemana-mana saya bawa dulu beliau itu. Mengenang 13 tahun yang lalu. Ikut pula kalian tersendas lihat. Itu namanya kekompakan. Berarti kita satu ruh dan satu apa namanya? Nah, oke. Baik. Saya kira kembali saya katakan, saya ulang tentang Prodipa. Sesungguhnya bahan-bahannya ini semua 2022. Yang sedianya memang 2020 ini kita launching. Akan tetapi karena situasi kondisi, nah ini ngapain sih si Pak Masan di sini nih, sedikit Pak Masan deh jadinya. Karena Pak Masan ini dia potong anggaran 50%. Jadi gagal gara-gara itu turun sungai. Itu pertimbangannya Pak Masan. Jadi mestinya 2022, tapi karena Pak Masan Kementerian Keuangan, bukan BPHS. Nah itu yang menjadi kita terhalang. Makanya 2023 ini alhamdulillah sudah normal semuanya. Dan apalagi tadi juga lupa dari BPN menyampaikan, jadi enggak akreditasi berkala 2024 ini nggak sampai nggak dijawab sama dia. Tapi sudahlah nggak apa-apa, tapi nanti aku bicara sama dia. Kita beri tanya sekarang, jadi nggak? Jadi Adi Adi. sudah penjaringan sekarang. Enggak, soalnya kan kita lihat politik hukum sekarang ini ada lebih dominan politik praktis, politik kenegaraan pada saat tahun yang sama. Mungkin takut nanti terjadi huru hara, mendingan di cancel gitu, bisa kan. Kebijakan politik hukum kan tidak terbatas dan tidak terukur. Melalui Perpu. Liverpool. Nah itu. Jadi oleh karenanya kepada seluruh anggota Peradin yang saya banggakan, maka oleh karena itu kesempatan ini masih ada 6 bulan ke depan untuk mempersiapkan diri. Tadi kita sudah berbincang-bincang, beliau sudah menjelaskan tadi kepada kita 54% ya. 54% yang terisi kabupaten kota. Dengan demikian masih berarti ada 46% lagi kosong. Kesempatan buat Pospakum Adin, Pospakum Bandung Gradin, Bandung Pawin. Tapi insya Allah Untuk mengisinya. Tapi insya Allah Pak Masan sudah kalah Bandung Gradin, sudah banyak didominasi Bandung Pawin.
untuk 2024. Yang merasa pengurus Batu Kawin ataupun wanitanya Pradin harap berdiri Pak Masan. Silakan. Berdiri semua yang perempuan. Nah, coba lihat ke belakang. Berdiri Pak Masan. Nah, ini Yang pakai rok, begini. Jadi sehingga nanti insya Allah dengan etiket baik idealisme profesi yang kita miliki Pak Pradin. Tadi sebenarnya dari GPN bilang Pradin itu saya sangat tersinggung. Kenapa? Ada sebelah kanan saya tadi itu jangan sebut Pradin. Gitu. Tapi terucap juga ya sudah. Nah, tersinggung dia tadi itu. Saya lihat itu. Ya memang satu-satunya organisasi Pradin yang mitranya BPHN. Kalau sekarang ini saya perintahkan stop operasi Puspa Komadin, Pak Masan bisa gantung diri. Karena dia orang Jepang. Masan itu kan dari Jepang. Taoijo, Taoji, kan dari Jepang. Nah itu. Nah oleh karena itu karena ini adalah bukan tujuan kita yang demikian, tapi tujuan kita adalah tuntutan profesi yang tidak pernah disentuh oleh organisasi advokat lain. Inilah kebanggaan Masan Rupiah. Pak Frans gak bangga dia. Pak Budiman juga. Ini pengurus DPP ini gak bangga. Kenapa? Karena belum maksimal kami kerja. Makanya tadi target yang disampaikan oleh Pak BPHN mudah-mudahan kita bisa minimal separuh dari 46% itu. Ini tujuan kita. Itu semua dapat tercapai melalui pendidikan yang akan kita bicarakan materi pokok untuk bahas kita perbincangkan hari ini. Itu tadi idealismenya, tapi itu tidak akan mungkin tercapai kalau SDM kita belum naikkan. Contoh, bukan misal, contoh. Bagi peserta master advokat harus menangani perkara 20 minimal. Itu ini baru pendidikan, belum prakteknya. Saya tidak tahu masih simpang siur Pak Masan lagi mumpung ada di sini. Sebenarnya yang dibebankan mengikuti akreditasi itu berapa sih perkara yang diwajibkan harus ada? Rata-rata 3 tahun. 10 perkara 1 tahun. Rata-rata, bukan jumlah, rata-rata. Rata-rata 10 tahun per tahun. 10 perkara per tahun. 10 perkara Per tahun. Nah dengan demikian 3 tahun terakhir 30 perkara. Oleh karena itu makanya nanti kalian tinggal menambah 10 lagi. Jadi kalau kalian nanti ikut master advokat ini tidak ada menangani perkara, bagi apa yang saudara ikuti? Sedangkan syarat mutlak ikut master advokat itu harus menangani perkara 20. Karena dari perkara putusan 20 itulah yang akan kita lakukan kajian menurut advokat senior Hartono Tanuwijaya. Itu yang akan dibahas. Yang kita ketahui kaidah-kaidah hukumnya sangat rendah. Coba kita ulas kupas melalui kaidah-kaidah hukum di dalam putusan itu sendiri. Jadi dua bermanfaat. Manfaat untuk mengikuti akreditasi tinggal menambah 10 lagi. 20 lagi yang sudah ada itu adalah untuk materi pokok bahasan mengikuti prodipa dan prodi tadi. Ini perlu, makanya ini sambali nyelam, bisa minum, bisa jepit balik dalam air, bisa segala-galanya. Itulah pandangan DPP Pradin sesungguhnya. Nah, oleh karena itu Prodipa dan Prodi MAD ini mutlak kita harus terlaksanakan tahun 2023 ini. Sekaligus persiapan verifikasi berkala tahun 2024 yang akan datang. Nah, oleh karena itu kepada saudara-saudara sekalian, Perpres ini saya yakin kalian semakin mapan. Sudah membawa sesuatu kekuatan, membawa suatu perubahan ke daerah-daerah nanti. Kemudian saudara sekalian mengenai Prodipa. Prodipa ini
mungkin kepada kalian pun semua, sebenarnya bahan yang ada di tangan kalian ini sudah dibagikan, sudah saya share sejak tahun 2020 tadi saya katakan. Oleh karena itu apa yang harus saya narasikan lagi? Kecuali kalau saudara-saudara sekalian itu tidak print out, tidak pelajari, tidak mau tahu, wah ini kacau. Begitu juga Prodium AD. Prodium AD ini itu saya garap mulai dari Februari. Terus kemudian sebenarnya adalah kebutuhan kita. Pak Frans kemarin sudah menyampaikan. Dan juga banyak saya temukan di lapangan. Saya sudah hampir 7 tahun Pak jadi advokat. Terus bayarannya kok nggak pernah naik honorariumnya. Bagaimana mau naik honorarium nggak ngerti apa-apa, orang nggak percaya. Tapi kalau sudah berisi, dan pula juga tidak perlu kita teriak-teriak. Saya pintar, saya ini, nggak ada yang pintar di muka bumi ini. Itu para aja masih al-fakir ilmi ataupun miskin ilmi. Ini Pak Mas Ali ini sering ini panggil-panggil di segala macam. Selalu saya malah saya marah. Jangan panggil saya itu. Saya masih miskin ilmu, fakir ilmu. Nah, mari kita belajar. Kalau kita ingin mau sukses menjalankan profesi ini, kalau kita berilmu, segitulah derajat dan rezeki kita akan datang. Tapi kalau ilmu kita masih rendah seperti yang katakan Ketua Dewan Kehormatan tadi, itu juga rezeki kita rendah. Mana Beli? Coba lihat. Ada saja. Coba berdiri Beli. Beli. Surabaya. Berdiri tuh. Lihat orangnya gede kan? Ilmunya gede, rezekinya pun gede. Nah ini contoh konkret, bukan ngarang, bukan narasi kosong. Ketum Pradin itu begini. Contohnya itu. Gede orangnya tapi rezekinya masih rendah, masih kecil. Nah, ini yang penting saudara-saudara ketahui. Jadi tidak akan mungkin. Dan itu juga apapun keyakinan kepercayaannya. Kalau di Muslim Allah telah memberikan janji, bukan Rabbul Alamin memberikan janji. Allah yang memberikan janji. Kutingkatkan derajat hidup itu bila mana engkau berilmu. Nah inilah gunanya organisasi advokat. Kita berkumpul di sini gunanya PLN itu memberikan pencerahan, meningkatkan kemampuan, meningkatkan mutu dan kemampuan anggotanya. Itu mendatori undang-undang advokat itu sendiri. Coba baca 7 kali kalau kau nggak paham. Bukan organisasi advokat apapun di PLN ini ajang pertengkaran, ajang sok pintar, nggak ada itu. Ataupun yang seperti di luar sana, yang sangat memalukan itu. Malu saya pribadi sebagai advokat, apalagi ketum Pradin. Bogojo begini kumpul. Tapi alhamdulillah di Pradin nggak ada ya. Ada, itu kan senangnya. Itu ciri khas Pradin sejak berdiri tahun 1944 yang lalu. Ciri khas Pradin. Yang mulai gocok-gocokan, pukul-pukulan, ribut-ribut segala macam itu, Pradin tafakur, istirahat, berdiri ikadin. Ikadin yang mendirikan ikadin itu ada kami di sini berdua nih yang masih ada manusianya yang pegang-pegang HP itu. Dan saya di Hotel Indonesia tahun 85. Ribut. Pendiriannya aja ikadin itu sudah mulai ribut yang namanya kursi terbang. Aduh. Sejak itulah sampai sekarang ini budaya itu masih terbawa. Tapi Pradin dibangunkan dari tidurnya, tafakurnya. Alhamdulillah budaya itu kita nggak ikut. Ini faktanya. Mestinya ribut tadi. Ini alhamdulillah belum ada yang ribut ya.
Dan itu bukan berarti Jadi. Peradin yang ribut. Apa sih? Ribut rugi. Apa sih kepentingan kita di sini? Gak ada. Ngapain kamu sini Pak Franz? Mendingan kamu tidur. Gak ada kepentingannya di sini. Tapi panggilan nuraninya saya urusin Peradin. Nah, ini komitmen seorang pemimpin. Ini komitmen. Beliau kelak berpulang ke ilahi Roki, pasti dikenang. Dulu pengurus DP Peradin seperti ini. Pak Budiman, Pak Frans, Pak Sarifudin Sinaga, Samsudin Manan Sinaga. Itu dulu, sorry, bercanda. Nggak ada di sini senior, junior, nggak ada. Tadi buktinya di tempat minum tuh nggak ada situ itu Peradin, semua sama. Coba kalau tempat ke sana, wah, pengurus di sini begini, nggak ada di sini tuh. Peradin, tolong kita dicegah. Nah, oleh karena itulah gunanya organisasi memberikan pencerahan, peningkatan mutu dan kemampuan anggotanya. Ini kita implementasi. Nah, melalui Prodipa nanti mungkin akan kita jabarkan lebih jauh. Pertanyaan saya sekarang sudah dibagikan bahannya. Mungkin kalian sudah bisa mengingat kembali yang saya share melalui WA. Yang perlu kita perbincangkan apa yang kalian belum bisa memaknainya. Sini kita bincang. Nah, ini rekan saya ini, rekan saya, bukan guru saya sih, ini sini langsung ada sini. Ini rekan saya, ini murid saya sama dengan kalian. Dia sekarang sudah profesor doktor, habis ngajar S3 di mana nih ngajarnya tadi? Borobudur. Ini sama kalian semua ini. Dia juga murid saya kok. Nah, ini yang perlu kalian camkan. Kalau sudah nanti materi kita masuk, makanya saya harapkan kepada kalian, tolong diingat apa yang belum kalian bisa memaknai yang saya share. Sebagai pengingat pengunggah, kembali saya berikan bahannya. Silahkan baca sekarang apa yang perlu. Namun dari segi falsafahnya, Prodipa sudah saya sampaikan tadi kemana arah tujuannya. Itu target sampai apa yang kita akan dapatkan nanti setelah hasil rapimnas ini. Saya yakin ini semua udah pada canggih-canggih, jago-jago semuanya. Tapi ini perlu kita unggah kembali agar supaya nanti bisa kalian pulang ke tempat masing-masing, tidak merepotkan DPP Peradin lagi, bisa menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi di mana Anda berada, atas nama Peradin. Tidak sedikit-sedikit ketum, tidak sedikit-sedikit wakil ketua umum. Tolong ingat itu. Kenapa? Yang mewakili kami nanti dari DPP Peradin bisa ketua DPW, bisa wakil ketua DPW. Bahasa anggaran dasar kita, ketua Peradin, wakil ketua Peradin kedudukan sama, tidak perlu dibuktikan. Padahal seperti sekarang nih, wakil ketua umum ada 3, saya ada. Tapi kalau saya suruh tanda tangan Pak Budi, tanda tangan nggak salah. Itu anggaran dasar kita. Karena ini sudah saya baca mulai sejak sebelum kita kongres. Kenapa itu diperluas? Tujuannya seperti ini. Kita ingin besar, tidak harus DPP direpotkan ataupun terhalang. Begitu juga DPW, ada ketua DPW, ada wakil ketua DPW, itu kedudukan yang sama. Namun tidak perlu harus dibuktikan tanpa kehadiran ketua. Kalau ketua bilang tanda tangan wakil bisa, itu sah menurut anggaran dasar kita. Begitu juga DPC. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Apalagi yang namanya Pospaku tadi kita. Kita itu dicari pemerintah kabupaten, kota, seluruh Indonesia dicari. Cuma Pak Mazan bukan advokat, makanya dia tidak berani marah. Kalau saya Pak Mazan, saya udah marah-marah. Hei, anggota Peradin, Pospaku Peradin, kemana kalian tidur? Itu bupati nyari.
Tapi dia nggak bisa ngomong bicara begitu. Kenapa ya? Dia orang Jawa, saya orang Batak. Susah hari ini. Karakter Jawa Batak ini kan jauh beda. Ini yang perlu kita ikuti. Makanya nanti di prodi NAD antara lain kita harus galakkan, kita harus giatkan, kita harus materi pokok bahas. Antara lain mengenai hukum administrasi. Ini kita ini semua sangat lemah. Hukum administrasi, jangankan kita yang ada di ruangan ini, anggota pradi. Pemerintah yang nggak tahu lagi hukum administrasi kok. Pemerintah, hukum administrasi sudah nggak ada. Kenapa? Masih ada seorang pejabat menulis kami. Saya, pejabat tinggi loh menulis surat dinas pakai kami. Astagfirullahaladzim. Di mana bahasa Indonesia-nya? Di mana administrasi pejabat seperti ini? Ada surat dari kantor. Pendapat kami, Pradin demikian malah pakai kami. Apakah itu surat redaksional pejabat tinggi negara loh? Kenapa? Karena lemahnya hukum administrasi tidak berjalan. Nanti lebih jauh kita akan perdalam, nanti kita bahas di prodi MA. Kemudian prodi MA ini mungkin kalian pun sudah tahu, nggak perlu saya jelaskan tentang metode dan sistem mekanisme. Kalau nggak tahu susahlah saya akan bicara. Karena semua bahan-bahan udah dikirim melalui WA. Yang rajin di sini sampai sakit itu di belakang sana. Domingo Costa. Kalau dia bukan lagi nolak muntah dikirim, malah dia minta karena ragu sedia ilmu, yang mau pengen pintar. Itu sampai sakit tadi belakang. Betul itu kau. Nah ini orang ini. Pakai tan. Nah itu. Kalau saya kasih otakku ini dipindahkan ke otak dia. Wah luar biasa si Domingo ini. Kalau ada operasi kepala ganti otak gitu, kan gitu. Teknologi sekarang kan tinggi. Itu yang perlu saya tekankan. Nah, sebagaimana dengan umum kedua prodi ini kita harus lakukan, nggak ada kali-kali. Terus kemudian bagaimana sistemnya? Sistemnya kita tidak menurut Pak DPP Pradin 3 kali online, 1 kali offline. Ulang sekali lagi, 3 kali online, 1 kali offline. Dalam tempo 1 tahun. Jadi sehingga nanti 2025 mudah-mudahan panjang umur saya, panjang umurnya advokat senior Sarifuddin Sinaga SHMAD. Kita sudah melakukan pengukuhan untuk master advokat itu. Amin. Nah itu yang penting itu. Nah, oleh karena itu semua bahan-bahan mulai dari sekarang tolong itu dipersiapkan. Persiapannya tadi saya katakan, nggak ada lagi di sini bahasa menunggu, nggak ada. Kalian tinggal mau kok, ada kemauan tinggal sidak prodi kok ada. Untungnya 2 lagi, bisa mengikuti verifikasi, bisa dirembes jadi duit. Dan verifikasi nanti itu ditunggu-tunggu Pak Masan. Makanya kemarin Ketua Puspakum Adin Halimie Person Rame dia mengatakan 2.500, langsung saya marah-marah. Kenapa kau bilang 2.500? Yang tidak terserap, tidak dirembes perkara per tahun. Itu maksudnya Pak Masan per tahun atau per bulan atau per hari? Per tahun. Kalau per tahun bukan 2.500, 25.000 kasus itu yang betul Pak. Aduh, itu yang benar. Coba mana? Mataram, berdiri. Nah, berapa ribu perkara per tahun yang tidak dirembes? Kalau untuk yang tidak rembes mungkin 6.000. Nah, tuh kan. Ya. Nggak bisa. Jadi seluruh Indonesia
Ya seluruh Indonesia, anugerah dari Mahkamah Agung, saya juara 2 yang terbesar perkaranya yang masuk di Mahkamah Agung. Oke. Nah, itu. Jadi bukan bicara aja itu, tapi digital juga melalui aplikasi Mahkamah Agung. Juara 2 beliau. Makanya aku tunjuk dia, bukannya. Cuma satu lagi ya. Inilah kepiawaian Pradin saat tegang ketawa. Nah, oleh karena itu kembali kita kepada pokok materi kita bahwa dua prodi ini sangat menuntut bagi kita bersama. Kemudian nanti materi tentang bagaimana, masa ada ujian nggak? Nggak ada ujian, yang uji kamu masyarakat. Prof Yongki mengatakan, ngapain tulis Jepang? Gak usah. Apa? Jurnal apa? Medsos. Jadi kalau ada tulisan nggak benar nanti dibaca Pak Masan, Pak Ketum, namanya Yongki nggak benar itu. Nah, saya lihat dan benar nggak benar, putih kor langsung. Jadi masyarakat yang menilai kalian melalui jurnal, medsos. Itu lebih afdol sehingga nanti begini. Lebih jauh, lebih dalam nanti beliau akan menerangkan. Kami bagi tugas. Nanti setelah hasil jurnal itulah yang dibukukan, yang disebutkan dengan kaidah-kaidah hukum. Perkara apa yang kamu tangani. Ataupun kau maki-maki juga, Kemenkumham juga boleh. Kok anggaran sedikit, perkara harus banyak. Nah, itu juga termasuk kaidah hukum juga. Tulis di buku itu. Negara tidak peduli hak asasi, padahal pemerintah punya urusan pemerintahan tentang HAM di Kemenkumham. Semua namanya itu adalah kaidah-kaidah hukum yang akan kalian tugasnya nanti menulis masuk advokat. Jadi jangan mati dalam pengetahuan. Mari kita bangun hidup dan seterusnya. Itu dari saya katakan pandangan daripada Ketum Pradin terhadap prodi ini. Saya ulang sekali lagi, sistem ataupun dengan cara, bukan ujian master advokat, nggak ada itu. Yang menguji kalian nanti adalah masyarakat melalui jurnal. Gampang kok, nggak susah buka akun YouTube, bukan TikTok. Saya diperintahkan Pak Masan, coba Ketum Pradin diperintah Pak Masan loh. Pak Tom, tolong buka dulu itu. Apa itu TikTok? Buka akun TikTok. Akun saya TikTok 4. Nggak tanggung-tanggung karena perintah Jenderal BPHN. Ini semua adalah untuk majuan bagi diri kita sendiri seperti yang katakan Ketua Dewan Kehormatan tadi, juga bagi organisasi Pradin, dan Pradin bersuara berkiprah di tengah-tengah masyarakat untuk kepentingan hukum masyarakat, bangsa dan negara ini tegaknya hukum. Apalagi sekarang ini, kemarin tadi pagi ya, kemarin sore, kemarin yang saya share itu mengenai berita koran itu, beliau yang kirim ke saya itu, Pak Hartono. Sedih kita membacanya. Rupanya masih ada lagi 2 lagi mau dibidik hakim agung kita. Astagfirullahaladzim. Siapa lagi yang peduli kalau bukan kita ini kalauku. 2 lagi katanya mau masih tersangkut perbuatan apa itu bahasa Malaysia itu, anti rasuah itu. Aduh, sedih. Makanya oleh karena itu kepedulian. Mudah-mudahan Pradin bisa membawa suasana adanya perubahan hukum ke depan. Bagaimana paling terbaik kita buat. Semua adalah tulisan-tulisan kalian melalui kaidah-kaidah yang saya katakan berkali-kali kepada kalian seluruhnya. 40 tahun, 40 tahun terakhir lah, kaidah hukum itu sudah nggak ada. Ini Pak Masan ini kandidat doktor. Coba tanya dia kaidah hukum lebih jauh. Maaf Pak Masan, ini kan akademisi kita berbicara terhadap pendidikan. Hilang barang itu sekarang. Yang sekarang ini hanya dikejar norma, gelar sampai setinggi langit, tapi Mutunya ada. penalarannya sangat rendah, bahkan boleh katakan miskin. Inilah Pradin tugasnya melalui prodi EPAD ini mampu nalar kita terhadap suatu kondisi. Kalau perlu kita nanti komunikasikan dengan institusi terkait agar supaya setiap putusan pengadilan tolong dibuatkan kaidah hukumnya lebih jauh, lebih dalam. Itu satu perjuangan keadilan.
Itu kata bos itu senior saya Hartono Tanuwijaya. Begini loh para iya saya bilang harus ada kaidah hukum supaya antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain tidak beda, tidak bentrok. Saya pernah mengalami itu. Saya digugat di Jakarta Utara. Cuma saya kalah. Gila saya nanya, ada upaya hukum yang lain, ajukan banding dan upaya satu lagi, gugat baru. Bisa Pak? Bisa. Di mana Jakarta Barat? Saya ajukan gugatan Jakarta Barat. Gugatan dikabulkan. Jadi di mana ini kaidah hukum yang demikian? Yuridis dan nalar lebih jauh nanti kerangka ajuan Prof. Yogi akan membahas untuk kita diskusikan di sini sampai jam 5. Ini yang perlu saudara camkan. Dan mana Suryanto? Suryanto. Nah, kamu jangan dulu, berdiri dulu. Berdiri. Tetap. Berdiri. Nah, coba. Beliau menangani perkara narkoba di Pekanbaru. Pengadilan negeri berapa tahun? Hukum 5 tahun. Banding kasasi. Bayangin. Bebas murni narkoba. Tapi sudah meringkuk 1 tahun. 1 tahun ditahan loh. Eksekusinya aja susah. Bertepatan ada kegiatan saya ke Pekanbaru, saya tanya, Suryanto, ini udah keluar eksekusi sekarang juga. Kalau nggak dieksekusi hari ini, saya turun. Tapi alhamdulillah, jaksa langsung hubungin dia, dikeluarkan. Itulah tugas ketua peradilan. Ini kemanusiaan yang berbicara. Ini yang perlu kaidah-kaidah hukum yang akan kita ulas kupas ke depan. Membangun hukum seperti Bapak Ketua Dewan Kehormatan DPP Peradilan. Itulah maknanya gunanya. Jadi jangan kita membiu, jangan kita dulu selalu ketua peradilan dulu ya benar, jangan. Tadi dari KAI-nya Pak sudah kalian mendengar sendiri, apa lagi saya ceritakan. Beliau sangat antusias. Dan mereka juga mau minta kita gelar. Karena apa? Karena prodi FAD ini sudah dilindungin haki. Itu pun yang mengingatkan saya BPHN lagi. Ada orangnya nggak masuk di sini? Ada ya? Karena dianggapnya itu ilmu sangat berarti berguna. Pak, sudah dilindungi haki belum? Apa iya ya? Perlu nggak sih Pak Masan? Wah itu perlu Pak, nanti contoh orang. Oh iya benar juga. Udah daftarkan Prof. Nih bos saya, udah. Seluruh prodi ada sudah dilindungi hak asasi haki semua itu. Ya Pak. Masih ada yang niru kan? Ya ada yang niru, tapi nanti ada proses hukumnya itu kan. Nah itu. Ya, ini yang perlu saudara ketahui. Jadi semua kalau kalian melangkah, kita melangkah peradilan ini ke depan, insya Allah bisa membawa perubahan. Yang sangat sekarang ini Pak Masan sangat prihatin. Aduh nangis saya. 2 hari yang lalu apa? 3 hari yang lalu. Mana sih Isra Jinga? Ini. Mana Isra? Ini. Saya kekap di sini. Coba berdiri. Nah, berdiri. Coba berdiri. Ah. Inilah. Hormat dulu. Ini. Nah ini. Maju ke depan. Ada ke depan. Ini 3 hari yang lalu sama-sama dengan saya di Kendari yang diambil sumpah pada pengadilan tinggi yang pantas tukang porojo. Bayangkan. Itu dari OA yang lain. Kenapa? Lagi beliau ini mewakili saya di dalam ruangan perjumpaan. Saya nggak mau. Itulah hebatnya Pradip. Ada kita DPW-nya, kamu maju. Enggak bang, kamu maju. Jadi dia masuk ke ruangan penyembahan. Saya ngobrol dengan tersumpah terlantik. Saya tanyain apa kemampuannya. Bukan anggota kita, organisasi sebelah. Benar-benar sangat memprihatinkan. Nggak ngerti apa-apa jadi asukan. Silakan.
ini yang perlu kita harus menyadari, kita memahami. Karena hukum itu bukan bagi peradin, bukan bagi yang lain, tapi bagi semua umat. Gimana dengan advokat seperti itu? Nanya lagi kepada saya, Pak, di peradin katanya dapat duit. Iya. Pak, peradin dapat duit dari PPAN. Iya. Siapa yang ngasih? Masa Nurpian, saya bilang. Maaf loh. Apa iya Pak? Aduh, saya bilang, Dek, kamu tadi kan sudah dilantik, sudah disumpah kamu di pengadilan. Kok pertanyaanmu, masa kamu dapat itu? Kamu nggak tahu undang-undang Bantu? Apa itu Pak? Nah, udah, catat. Tulis undang-undang Bantu, nanti buka di Google di HP-mu. Nanti di situ kamu cari masa Nurpian. Tuh kan? Kalau sudah Ketua Peradin ini bicara sampai besok pun nggak habis. Pak Masana aja masih bertahan di sini. Apa mau diusir juga ini? Karena dia pun terpesona jadinya nggak mau pulang-pulang. Itu. Jadi sehingga saya harapkan sebagai pemandangan umum dari Ketua Peradin tentang Prodipa ini ke depan, kita harus galakan, kita harus laksanakan. Nggak ada tidak. Nah kemudian mengenai Prodipa itu, karena di situ kan mekanismenya kalian sudah tahu kan, Peradin kerjasama dengan Universitas Perguruan Tinggi. Organisasi profesi yang dimaksudkan adalah memenuhi 7 butir kriteria yang bisa dikatakan sebagai organisasi advokat. Pertama, badan hukum, Peradin lolos. Jangan Peradin dulu lah. Ada orang di sini kok. Pengalaman pendidikan lolos. Kenapa? Tentunya doktornya 2. SKMH, ujungnya MAD, walaupun itu bukan Peradin MAD. Ketiga, ini yang susah. Jangan bersentuhan dengan kurikulum yang kami buat. Itu sudah kami daftar di Hakim Pak Haryono. Bikin kurikulum ini yang setengah mati. Tidak mendoakan, tidak apa, memang itu sangat sulit. Pertama, patokan kita sudah ada, karena sudah ada SNI ya, apa namanya, SKNI ya, standar kurikulum nasional. SKNI, standar kurikulum nasional. Itu yang susah. Pak Frans, entah berapa helai lembar rambutnya rontok gara-gara mikirin kurikulum. Tidak sampai ke belakang. Lebih lagi Ketua Dewan Kehormatan berantem juga terus dengan saya kalau diskusi. Nggak pernah satu arah. Tapi justru di situ kita berkembang memaknai dalam arti tujuannya baik, begini baik hasilnya. Itu sebetulnya. Ada kriteria yang lain lagi, ada kriteria. Itu harus dipenuhi. Kalian nanti di daerah sudah tidak ada masalah. Kalau kalian ingin menjalin komunikasi dengan Universitas Perguruan Tinggi, kita sudah siap segalanya. Itu sebagai pelopor menggagas Prodipa, insya Allah kita akan tetap menjadi menjadi contoh bagi yang lain-lain, menjadi pioner. Kemudian badan hukum ini juga beberapa OA menjadi persoalan. Persoalannya itu OA itu ada OA namanya bukan advokat tapi menyatakan dirinya dia OA, organisasi advokat maksud saya, tapi namanya tidak ada di nomenklatur undang-undang advokat. Itu kan jelas tentang advokat, itulah kategori organisasi advokat. Tapi kalau tidak ada menyentuh namanya advokat, nggak mungkin lah itu kita akui. Kalau Peradin jelas Federasi Advokat Republik Indonesia. Tapi kalau yang lain-lain itu nggak ada advokatnya, di namanya itu nggak ada sebutan advokat. Dengan itu kita tidak akui itu adalah itu juga menjadi problem nanti di dalam implementasi pendidikan.
Tuh, ini sekjen sudah diangkat tuh, MCAT udah bicara. Saya kira demikian pengantar saya. Sebagai pandangan umum dari saya, kalau ada yang saya salah kurang berkenan saya mohon maaf, dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.